perampasan aset kaitannya dengan dirampas aset-aset para koruptor itu setelah adanya proses peradilan yang berkekuatan hukum tetap. Kalau corruption bargain ya sebelum itu saja, tanpa harus menunggu yang seperti sekarang, misalnya undang-undang perampasan aset yang harus mendapatkan persetujuan DPR itu kan lama sekali. Di Rusia yang dilakukan oleh Presiden Vladimir Putin, para koruptor itu ditangkap terus kemudian dikembalikan keuangan negara, diambil alih oleh negara, dinasionalisasi perusahaan-perusahaannya. Di Cina juga sama juga, pejabat-pejabatnya juga dikejar bahkan sampai ke anak cucunya yang menikmati hasil korupsi dari orang-orang tua mereka. Tapi itu semua dilakukan untuk Selamat siang, ketemu lagi di Query, Kudapan Eksperimen dan Riset bersama saya Madin, pemimpin redaksi Tirto.id. Hari ini kita kedatangan seorang pakar hukum. Wah, nih, saya juga pas riset namanya sungguh banyak perjalanan karirnya, tapi kita akan dengar langsung cerita dari beliau tentang berbagai isu hukum terkini, terutama terkait kasus korupsi. Ada beberapa insight dan riset yang mungkin bisa dibagikan. Tapi kita kenalan dulu dengan Bang Teguh Satya Bakti. Ya. Bang, mungkin bisa diceritain dulu perjalanan karir Abang selama ini. Saya kan dengar sempat jadi hakim dan segala macam. Mungkin dimulai dari pendidikannya dulu di mana, terus berkarir jadi hakim, terus sekarang aktivitasnya apa? Oh, baik. Kita kenalan dulu. Ya, dulu saya pernah menjadi seorang hakim PT UN, kemudian resign mengikuti pemilu, terjun di partai politik, kemudian saya menjadi akademisi dan juga sebagai praktisi advokat, berikut juga dengan konsultan. Ya, itu kira-kira aktivitas kita, Bang. Nah, akademisi ngajar di mana, Bang? Di Fakultas Hukum Universitas Krishna Dwi Payana di Pondok Gede. Oke. Pasti juga di kampus banyak juga kajian-kajian dan riset-riset dari teman-teman di kampus ya? Iya, yang dilakukan oleh kawan-kawan dosen lainnya. Apa yang kira-kira hasil riset terbaru yang mungkin Abang bisa bagikan ke kita nih, yang menarik mungkin tentang persoalan hukum di Indonesia? Ada fenomena yang menarik yang bisa di-share? Iya, kaitan dengan titik singgung antara hukum pidana dan hukum administrasi negara, kaitan dengan tindak pidana korupsi yang sedang terjadi di Indonesia. Apa tuh, Bang? Hasil risetnya apa? Menurut Abang, apa yang bisa berubah atau ada yang perlu kita lakukan? Ya, selama ini para pakar kita dari disiplin ilmu hukum khususnya ya pakar hukum pidana yang selalu menekankan hukum pidana sebagai premium remedium dalam kaitan penegakan hukum korupsi, dan di sisi yang lain pakar hukum administrasi negara mengatakan seharusnya yang menjadi premium remedium itu adalah hukum administrasi negara, sementara hukum pidana itu adalah ultimum remedium. Jadi inilah titik singgung yang menjadi perdebatan di antara pakar kita, bagaimana efektivitas penanganan korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum di Indonesia. Jadi yang mau titik singgung yang mau diselesaikan ini adalah jalan tengah antara kasus korupsi dengan kasus administrasi negara. Ya. Atau bahasa sederhananya gimana, Bang? Biar orang awam paham. Ya, bahasa sederhananya ya ada ego sektoral dari masing-masing subdisiplin ilmu ini yang pada prinsipnya ingin menekankan bahwa hukum pidana itu yang mampu menyelesaikan tindak pidana korupsi di Indonesia, dia harus sebagai garda terdepan atau premium remedium. Tetapi dari sebagian pakar lainnya itu tidak menyelesaikan persoalan, karena seharusnya yang dikedepankan itu hukum administrasi negara, sehingga ada sanksi terhadap para
pejabat pelaku tindak pidana korupsi itu berupa denda atau pengembalian keuangan negara. Jadi di situ letak titik singgung yang sampai sekarang belum tuntas juga. Oke, menarik. Jadi dengan kata lain, misalnya ada satu kasus dugaan korupsi dilakukan oleh seorang penyelenggara negara yang merugikan keuangan negara, diduga merugikan keuangan negara, maka penyelesaian utamanya kalau dalam riset Abang itu sebaiknya didahulukan penyelesaian perdatanya dulu atau penyelesaian dendanya dulu, administrasinya dulu. Ya, Atau dua-duanya berjalan atau yang salah satunya jadi tidak ada pidana sama sekali. ya baik. Sebelum tahun 2014 tidak ada perdebatan antara pakar hukum pidana dan pakar hukum administrasi negara upaya hukum apa yang harus dilakukan terlebih dahulu dalam menyelesaikan persoalan ini. Tapi sejak berlakunya Undang-Undang 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, di mana undang-undang tersebut memberikan kewenangan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara untuk melakukan pengujian terhadap ada atau tidaknya penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintahan yang merugikan keuangan negara. Jadi disinilah letak perdebatan itu dimulai setelah diberlakukan. Artinya ada kewenangan yang diberikan PTUN yang selama ini diuji oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Sebelumnya sejak kita reformasi itu tahun 99 ada Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi itu penyalahgunaan wewenang yang merugikan keuangan negara yang dilakukan oleh pejabat itu menjadi otoritas dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Namun sejak Undang-Undang 30 tahun 2014 ada menjadi otoritas bersama antara Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan PTUN dalam melakukan pengujian ada atau tidaknya penyalahgunaan wewenang pejabat pemerintahan yang merugikan keuangan negara. Jadi dari sinilah terjadi perbedaan pandangan di antara pakar hukum kita, baik itu pakar hukum pidana maupun pakar hukum administrasi negara. Jadi solusinya apa nih, Bang, yang coba ditawarkan dari perbedaan pandangan ini? Ya, kalau menurut Abang, solusinya selama ini kita tidak terjebak pada persoalan hukum saja ya. Artinya perdebatan ini berdebat di situ-situ saja. Misalnya pakar hukum pidana selalu memperdebatkan tentang mens rea, mens rea niat jahat itu, kemudian perbuatan melawan hukum, delik material, delik formilnya, kemudian memperdebatkan kerugian negara. Nah, padahal semua kriteria mens rea, perbuatan melawan hukum, kerugian negara itu sudah ada di dalam putusan jurisprudensi Mahkamah Agung. Kriteria-kriterianya itu sudah sangat lengkap. Begitu juga dari penyalahgunaan wewenang berdasarkan hukum administrasi negara itu secara redaksional di norma di undang-undang kita itu sudah ada. Berikut juga unsur-unsur kerugian negara. Jadi perdebatannya itu dari awal sudah bertahun-tahun itu saja. Persoalan yang lebih luas korupsinya nggak selesai-selesai. Jadi pakar hukum kita ini hanya ribut hal-hal yang sebenarnya sudah ada tercantum di dalam putusan jurisprudensi Mahkamah Agung yang sudah banyak, yang itu yang dilakukan oleh riset oleh kawan-kawan kita. Misalnya mens rea itu sudah ada kriterianya, kemudian perbuatan melawan hukum itu sudah ada. Berikut juga kerugian negaranya. Kerugian negara oleh Mahkamah Agung itu lebih maju daripada apa yang diputus oleh Mahkamah Konstitusi dan bahkan oleh pakar hukum itu sendiri. Selama ini kita memaknai misalnya kerugian negara hanya dimaknai sebagai kerugian keuangan negara katanya oleh putusan Mahkamah Konstitusi, padahal di Mahkamah Agung itu lebih maju lagi. Kerugian negara itu adalah kerugian keuangan negara, kerugian pendapatan negara, kerugian kekayaan negara, kerugian perekonomian negara, dan kerugian lingkungan. Jadi luas sekali makna yang dibuat oleh Mahkamah Agung di dalam putusannya.
Oke, jadi dalam konteks perbedaan pandangan ini, apa yang harus berubah? Kalau misalnya tadi ini orang ribut soal itu, tapi korupsinya masih ada aja gitu. Kira-kira apa yang harus berubah? Ya, sebagaimana yang kita lihat di berbagai media sosial bahwa semakin gencar aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum tindak pidana korupsi itu semakin banyak pula korupsi yang dilakukan oleh aparatur negara kita, baik di kementerian lembaga pusat maupun di daerah, bahkan sampai ke desa. Artinya ini ada persoalan apa gitu, sementara undang-undangnya sudah banyak, kemudian penindakannya sudah banyak. Jadi persoalannya di mana, sehingga kita mengalihkan bahwa ini menjadi masalah moralitas. Nah, selain moralitas akhirnya ini menjadi masalah budaya. Jadi ini tidak selesai perdebatannya, dan aparat penegak hukum kita juga dalam menetapkan tersangka itu milih-milih, terlalu besar ruang diskresinya. Ya. Siapa yang dia tetapkan sebagai tersangka. Jadi kalau kita riset, penetapan tersangka itu pasti orang-orang kecil, orang-orang lemah, orang-orang yang tidak terafiliasi dengan partai politik, penguasa, tidak terafiliasi dengan, yang tidak punya link-link dengan aparat-aparat penegak hukum begitu. Jadi orang-orangnya itu saja. Sementara orang-orang yang sebaliknya, yang terafiliasi dengan partai penguasa, orang yang punya modal kuat, yang punya link aparat penegak hukum, dia biasa-biasa saja. Jadi di sini letak anomalinya. Kita lihat aparat penegak hukum, penindakan korupsinya gitu-gitu saja. Ya. Tapi korupsinya makin banyak dan uang negara nggak balik-balik juga. Gitu. Jadi muncullah koruptor bergen itu ya. Konsep koruptor bergen itu bagian dari itu, Bang. Ya, jadi kami sama kawan-kawan mencoba menawarkan semacam corruption bargain. Corruption bargain sebagaimana dikatakan oleh presiden itu, dia memaafkan para koruptor, tetapi memaafkannya ini kan bukan tanpa syarat. Jadi presiden itu harus memimpin pemberantasan korupsi, karena kalau bukan presiden, maka penegakan hukum yang ada sekarang itu ya berputarnya di situ-situ saja, berjalan di tempat, hanya viral-viral yang hal-hal yang kecil-kecil saja, dan itu begitu-begitu saja. Tetapi kalau presiden yang langsung memimpin penegakan hukum ini dengan melakukan corruption bargain, membuat suatu peraturan pemerintah mengganti undang-undang, mengeluarkan Perpu, kemudian menggunakan aparatur yang ada, polisi, jaksa, KPK, kemudian melibatkan lembaga negara lainnya, Mahkamah Agung, BPK, kemudian organ-organ lainnya, BPKP, ini akan tentu lebih baik. Artinya memberdayakan semua dan langsung dipimpin oleh presiden, memaafkan para koruptor tetapi dengan cara mengembalikan uang-uang negara yang sudah diambil atau dirampok oleh para koruptor mereka itu. Jadi mereka tidak dipidana tapi dengan syarat mengembalikan keuangan negara. Ini harusnya diatur dan dipimpin oleh presiden sendiri. Menurut Abang mekanismenya gimana tuh harusnya? Ya. Teknisnya gimana? Kalau corruption bargain itu sampai level presiden itu mekanisme teknisnya kira-kira gimana bayangannya? Oke, kalau kita mengacu kepada peraturan kita yang ada sekarang ini, dikenal asas bahwa pengembalian keuangan negara yang dilakukan oleh para koruptor itu tidak menghilangkan perbuatannya. Kalau presiden hanya sekedar memaafkan, tidak ada aturan, itu akan mengganggu hukum ini. Oleh karena itu, presiden perlu mengeluarkan Perpu, mengingat keadaan korupsi ini sudah multidimensi, sudah kronis sekali di Republik kita ini, yang kemudian dampaknya sudah sangat kita rasakan seperti sekarang ini. Artinya presiden mengeluarkan Perpu karena ini keadaan darurat korupsi ini. Di situ diatur bagaimana tentang infrastruktur
pejabat-pejabat atau lembaga-lembaga negara yang terkait yang langsung dipimpin oleh presiden selaku kepala negara dan kepala pemerintahan. Misalnya sebagai kepala pemerintahan, presiden itu kan membawahi kejaksaan, kepolisian dan KPK sendiri, kemudian membawahi BPKP. Kemudian sebagai kepala negara dia juga membawahi Mahkamah Agung dan BPK. Jadi organ-organ lembaga ini yang kaitannya dengan penindakan tindak pidana korupsi ini diatur oleh presiden di dalam peraturan Perpu itu. Kemudian ruang lingkupnya bagaimana? Ruang lingkupnya itu presiden harus berani ngambil keputusan bahwa semua aparatur pemerintahan itu sejak reformasi 25 tahun ke belakang itu harusnya diperiksa kembali dari pusat sampai daerah. Semua kementerian lembaga itu tinggal dikoreksi saja. Harus berani mengambil tindakan-tindakan yang spektakuler seperti itu dalam rangka untuk menyelamatkan negara kita yang sudah sangat krisis dan multidimensi sekali persoalannya ini. Jadi kalau saya tangkap, maksudnya Perpu itu isinya mengundang seluruh aparat yang punya kekuatan hukum untuk menelusuri harta kekayaan para pejabat negara yang pernah berkuasa 25 tahun sebelumnya, misalnya gitu ya, kalau menurut tadi bahasa Abang, untuk kemudian diperiksa hartanya. Saat dia menemukan ada permasalahan yang mencurigakan dengan harta itu dan ditemukan unsur-unsur yang memenuhi unsur korupsi, dia tidak akan dihukum tapi balikin duitnya. Gitu ya konsepnya. Apa saya menerjemahkannya benar nggak? Ya seperti apa yang dilakukan oleh Cina misalnya, semua pejabat-pejabatnya itu baik yang sudah pensiun, yang sedang menjabat maupun yang akan pensiun itu ya dikoreksi kembali harta kekayaannya. Ketika dia menjabat itu ada tidak penyalahgunaan wewenang yang merugikan keuangan negara yang dilakukan oleh mereka itu. Itu pasti ketemu kalau ada political will dan goodwill dari presiden. Jadi presiden punya kewenangan prerogatif untuk mengeluarkan Perpu tanpa harus menunggu yang seperti sekarang misalnya undang-undang perampasan aset yang harus mendapatkan persetujuan DPR itu kan lama sekali. Keluarkan saja Perpu yang tujuannya untuk corruption bergen, memaafkan koruptor sebelum proses judicial, proses peradilan, tetapi dengan berbagai persyaratan kembaliin uang negara. Kemudian presiden juga harus transparan dan akuntabilitasnya juga harus jelas diatur di dalam Perpu yang kaitan dengan korupsi. Baru saya mau nanya, apa bedanya ini dengan RUU perampasan aset dan pencucian uang yang mungkin gitu? Ada perampasan aset, bedanya apa ini dengan konsep corruption bargain? Ya, perampasan aset kaitannya dengan dirampas aset-aset para koruptor itu setelah adanya proses peradilan yang berkekuatan hukum tetap. Kalau corruption bargain ya sebelum itu saja. Oh, sebelum itu saja, artinya supaya cepat karena keadaan negara kita yang sudah sangat sudah sangat krisis sekali menghadapi situasi global atau situasi nasional yang sudah tidak menentu saat ini. Dolar naik, lapangan pekerjaan sudah tidak ada, semuanya serba susah sekarang. Uang negara juga nggak ada, pajak naik, bensin juga naik, jadi semuanya membebankan rakyat. Jadi mending dilakukan corruption bargain sebagai jalan tengah dari stagnasi penegakan hukum tindak pidana korupsi yang ada saat ini. Sudah ada negara lain belum Pak ya yang menerapkan konsep corruption bargain ini Pak? Ya kita bikin saja lah, di Amerika sudah ada itu, kemudian kita bisa ngambil konvensi presiden-presiden yang ada di negara lain seperti misalnya di Rusia yang dilakukan oleh Presiden Vladimir Putin. Para koruptor itu ditangkap terus kemudian dikembalikan keuangan negara, diambil alih oleh negara, dinasionalisasi perusahaan-perusahaannya. Di Cina juga sama juga, pejabat-pejabatnya juga dikejar bahkan sampai ke anak cucunya yang menikmati hasil korupsi dari orang-orang tua mereka. Tapi itu semua dilakukan untuk kepentingan negara yang lebih besar. Itu dia. Dalam konsep ini berarti lebih menitik beratkan pada
kecenderungan dari pengakuan si pelaku ya. Karena kan kalau dari elemen penegak hukum, karena belum ada proses pembuktian, penegak hukum kan bagaimana penegak hukum memastikan bahwa ini tindak pidana kalau dia nanti suatu hari perkaranya bisa selesai karena dia ngembaliin uang itu. Berarti kan ini murni dari pengakuan si pelaku ya, Ya. atau gimana Pak, konsepnya? sebenarnya kan bisa dicek dari data mereka itu bagaimana presiden kan punya infrastruktur BPKP, PPATK, APK, polisi, jaksa. Jadi bisa dia mengecek semua pada waktu penjabat di tahun sekian, terus proyeknya apa itu kan kelihatan ada atau tidak penyalahgunaan wewenang yang merugikan keuangan negara yang dilakukan oleh pejabat itu. Nah, jadi itu pasti terlacak itu, karena semua data itu kan pasti sudah ada kan di pejabat pemerintahan itu. Artinya tidak perlu menunggu pengakuannya, jadi memang harus hukum ini kan harus memaksa, harus dipaksa. Oleh karena itu perlu adanya penggunaan hak prerogatif dengan mengeluarkan Perpu karena keadaan negara dalam keadaan darurat korupsi ini. Ketika ngomong peran presiden sebagai pemimpin tertinggi dalam proses ini, maksud abang tuh sampai dia ngeluarin Perpu aja cukup, atau terlibat juga dalam sehari-hari dalam menentukan ini balikin, ini enggak gitu. Dalam sehari-harinya apakah cukup di level penegak hukum itu presiden juga sampai harus turun tangan? Ya, kalau kita melihat beberapa dekade pemerintahan ke belakang, kalau hanya diserahkan kepada aparat penegak hukum saja nggak selesai-selesai masalah. Makin banyak penindakan, makin banyak juga varian korupsinya. Uang-uang negara banyak bocor, baik di dalam maupun di luar negeri, apalagi yang ke luar negeri udah. Presiden sendiri mengatakan udah miliaran dolar uang di luar itu bocor. Kita hanya terjebak sama penegakan hukum pidana korupsi yang kecil-kecil saja, sementara yang besar-besar itu sudah bocor ke luar negeri. Nah, jadi kita jangan terpukau dengan penindakan hukum yang hanya korupsi yang viral-viral. Tapi kan yang kita butuhkan adalah pengembalian keuangan negara yang sudah dirampok atau dirampas sama para koruptor yang perselingkuhan dari para aparatur negara dengan para pengusaha hitam itu. Apakah ini kalau presiden terlibat, berarti kan abang setuju kalau presiden terlibat dalam sehari-hari gitu? Dia harus memimpin. Karena kalau tidak presiden, ya sebagaimana yang kita tahu, nanti ya kita tadi yang saya sampaikan bahwa penegakan hukumnya itu kalau orang yang punya afiliasi, punya modal, kemudian punya afiliasi dengan partai politik, kemudian kaitan dengan dia kenal para pejabat, itu tumpul juga nggak selesai-selesai. Oleh karena itu dibutuhkan strong leadership dari pemimpin tertinggi, dalam hal ini presiden, baik dia sebagai kepala pemerintahan maupun sebagai kepala negara. Jadi ada marwah dan wibawa dalam penegakan hukum itu. Jadi menurut abang nggak apa-apa ya kalau misalnya dalam konteks ini nggak kelebihan, maksudnya sampai harus mencampuri ranah yudikatif terlalu jauh sampai hari day to day-nya harus memilih mana yang diampuni mana yang tidak setiap hari gitu. Menurut abang itu masih belum melampaui kewenangan presiden? Justru karena dia sebagai kepala pemerintahan dan sebagai kepala negara, dia harus bertanggung jawab, konsentrasi kekuasaan dan tanggung jawab dia untuk mensejahterakan rakyat, termasuk menggunakan aparat penegak hukumnya itu. Oke. Ya. Dalam kajian ini, apa efek yang terukur dan bisa diukur dalam konteks pengembalian uang negara? Apakah, kan tadi kita diskusinya adalah kalau yang sekarang, kalau dengan divonis dulu, dihukum pidana dulu, nilai pengembalian itu nggak signifikan gitu. Tapi kalau ini misalnya diterapkan, koruptornya diampuni, uangnya dibalikin, seberapa banyak uang yang kira-kira bisa kita selamatkan? Apakah akan menjadi berapa persen menimpa? Kalau dari prediksi abang lah hitung-hitungannya. Ya, gimana gambarannya? Ya kalau setidaknya kan ada pengembalian keuangan negara. Kan kita sudah melihat di berbagai media sosial keterangan dari para pejabat kita dan presiden sendiri yang mengatakan ada miliaran dolar uang itu bocor ke luar negeri begitu.
Artinya perlu dilakukan tindakan-tindakan yang luar biasa untuk memaafkan para koruptor itu, tapi dengan syarat mengembalikan keuangan negara yang tujuannya adalah untuk negara sendiri, untuk menyelamatkan krisis di dalam negara kita ini. Karena tidak ada uang negara, putaran uang kita sudah rasakan sekarang sudah tidak ada, semua serba sulit, harga-harga barang naik, bensin naik, jadi semua beban tuh di rakyat. Jadi kasihan juga rakyat kita kalau begitu kan. Oleh karena itu sesuai dengan janji presiden, harusnya presiden yang mengambil alih semua penindakan ini. Begitu. Waktu itu sempat ada wacana ini juga kan, sempat dilontarkan soal memaafkan koruptor itu. Tapi reaksinya negatif Bang dari masyarakat. Seolah-olah negara malah mengampuni gitu ya. Lalu jadi orang akhirnya udahlah, saya nyolong lagi aja toh juga nanti diampuni, saya balikin lagi duitnya, atau enggak saya colong 10 saya balikin 3 gitu-gitu. Iya, oleh karena itu dibikin aturannya terlebih dahulu. Karena dengan memaafkan koruptor tanpa aturan kan mengganggu sistem hukum yang ada. Karena di sistem hukum kita yang ada saat ini disebutkan bahwa pengembalian keuangan negara oleh para koruptor itu tidak menghilangkan perbuatannya, tanggung jawab dari perbuatannya itu. Oleh karena itu dibuat suatu peraturan baru yang menjadi kewenangan presiden, dalam hal ini misalnya membuat Perpu itu. Jadi tindakan presiden itu berdasarkan hukum, yaitu Perpu yang dia keluarkan itu. Tapi di situ harus jelas semua akuntabilitas, transparansinya, semuanya itu. Bahkan aparat penegak hukumnya juga periksa juga lah, semuanya lah. Bahkan presiden dirinya sendiri juga periksa juga. Kira-kira begitu. Jadi ada transparansi yang jelas dan tegas di dalam Perpu itu. Oke, konsepnya corruptor bargain. Dalam diskusi-diskusi sebelumnya, saya sempat juga melihat bahwa di faktor-faktor pemaafan ini kan juga kan diatur di KUHP ya. Ada istilahnya restoratif justice dan gitu-gitu. Apakah itu belum cukup ini untuk bisa jadi dasar dalam konteks restoratif justice untuk kasus korupsi juga itu? Apakah masih relevan atau enggak, Bang? Ya ada aturan itu, buktinya sekarang nggak ada kan, penerapannya kan berarti tidak efektif. Yang kita butuhkan sekarang ini pengembalian keuangan negara untuk menyelamatkan keuangan negara kita yang saat ini memang sangat kurang. Jadi kita membutuhkan pengembalian keuangan negara dalam skala yang sangat besar gitu. Bukan hal-hal yang kecil-kecil, karena buktinya penegakan hukum ini apa bisa menyelesaikan persoalan ekonomi kita, enggak juga kan. Apa uang balik ke negara berapa kita nggak tahu juga. Datanya kita nggak tahu juga, hanya klaim-klaim dari APH saja udah kembaliin uang negara. Tapi buktinya yang kita rasakan tetap saja kita susah semuanya itu. Putaran uang nggak ada. Kalau yang saya penasaran itu sebenarnya ini sih, kalau ini berjalan ya, asumsinya ini berjalan Bang. Misalnya presiden menerbitkan Perpu sesuai harapan Abang nih. Mulainya dari mana nih? Apakah aparat penegak hukumnya dulu yang nyari, atau membuka aduan gitu-gitu, atau dari persoalan-persoalan hukum yang udah ada aja dulu? Nih, menurut Abang kita harus mulai dari mana kalau ini berlaku? Ya semua kan sudah dilakukan ya, tapi kita perlu melakukan hal-hal yang belum pernah dilakukan. Misalnya contohnya semua pejabat sejak reformasi itu diperiksa lah. Dari pusat dan daerah, dari semua kementerian lembaga sampai semua daerah. Pejabat ya? Dari presidennya sendiri lah, presiden yang berkuasa pada waktu itu sampai dengan keluarga-keluarganya sampai di level desa. Jadi itu perlu dilakukan. Artinya kita butuh agar semua aset-aset negara, uang-uang negara, hasil-hasil dari yang menyebabkan kerugian negara itu harus dikembalikan lagi kepada negara. Tujuannya jelas untuk menyelamatkan republik kita yang sedang terpuruk saat ini. Jadi semua pejabat dari era reformasi dari tingkat desa sampai presiden diaudit. Dicek hartanya, dilaporkan, kalau ada masalah dia harus declare dari mana harta itu. Kalau memang ada unsur pidananya suruh kembaliin. Disuruh kembaliin. Harus dipaksa. Kalau itu kan yang untuk berlaku mundur ya. Kalau untuk yang pejabat yang akan datang,
Apakah ini berlaku juga? Iya, yang sudah pensiun, yang sedang menjabat maupun yang akan datang itu perlu diterapkan itu supaya mekanisme check and balances, kontrol politik, kontrol hukum, kontrol sosial itu terus berjalan itu. Karena kalau tidak demikian kan kita sudah rasakan sekarang sudah 25 tahun terakhir gini-gini aja nggak ada perkembangan penegakan hukum kita. Oke. Ya saya jadi membayangkan situasinya bakalan rame nih. Rame banget nih pasti kalau itu semua dilakukan dan uangnya dikembalikan, ya menarik sih, menarik. Ada lagi mungkin dari hasil kajian Abang yang perlu di-share ke kami terkait itu? Iya, daripada kita terjebak sekarang hanya persoalan perdebatan tentang mana yang lebih dahulukan, hukum pidana, hukum administrasi misalnya. Itu kan sesuatu yang sudah selesai sebenarnya. Mana niat jahat, mana perbuatan melawan hukum, mana kerugian negara, lembaga mana yang berwenang, BPK, BPKP, dari kampus, akuntan publik itu sebenarnya sudah selesai semua. Terus persoalannya kan aparat penegak hukum kita juga hanya memilah-milih mana yang harus ditangkap, mana yang tidak ditangkap. Itu sudah bukan menjadi pembicaraan di elit, pembicaraan warung kopi pun sudah membicarakan hal itu. Artinya perlu ada suatu kesadaran bersama di kita dalam berbangsa dan bernegara, bagaimana kita menyelamatkan republik kita lah langsung dipimpin oleh presiden selaku eksekutif tertinggi, selaku kepala pemerintahan dan selaku kepala negara. Tidak bisa hanya diberikan kepada aparatur negara. Gitu-gitu aja tidak menyelesaikan persoalan kan. Presiden harus turun tangan. Dia yang harus memimpin perang terhadap korupsi ini. Ya. Oke. Termasuk juga memaafkan para koruptor dengan syarat mengembalikan keuangan negara itu. Oke. Mudah-mudahan ini bisa didengar. Syukur-syukur Pak Presiden nonton dan mungkin bisa mendengar ini. Terlepas dari bagaimana penjelasan detailnya, walaupun ini akan ada pro kontra karena bahasanya memaafkan kan. Kita mungkin sudah bisa memaafkan isu-isu lain, tapi kayaknya korupsi itu rada-rada berat biasanya kalau untuk memaafkan. Tapi biasanya juga yang aneh, yang lucu, fenomenanya menarik. Ada orang yang sudah diterpidana tapi dipilih lagi. Berarti kan itu dimaafkan ya Bang ya. Harusnya orang-orang kalau udah milih dia lagi, kalau dia udah nyalon lagi kan berarti dimaafkan dong artinya gitu-gitu. Iya, begitulah karena cerita-cerita seperti itu sudah berulang kali terjadi kan. Tapi pertanyaannya kan tidak menyelesaikan persoalan kita bernegara, tidak menyelesaikan persoalan kita berbangsa, tidak mengembalikan keuangan negara. Artinya hal-hal seperti itu yang harus kita paksakan untuk kita merestart ulang kembali kita bernegara ini kan, termasuk dalam konteks tindak pidana korupsi ini. Yang belum pernah kita lakukan adalah bagaimana cara mengembalikan keuangan negara itu dalam skala yang lebih besar untuk menyelamatkan negara kita sendiri begitu. Dan ini kan tidak bisa kita lakukan kalau nggak dipimpin langsung oleh presiden. Oke. Teman-teman, hari ini kita dapat banyak insight, terutama tentang masalah korupsi. Jadi pesan dari Pak Teguh ini cukup menarik bahwa dalam konteks mengembalikan uang negara kita butuh action yang lebih konkret, yang lebih masif dan lebih besar gitu ya. Terminologinya adalah corruption bargain. Jadi memberikan maaf pada pelaku korupsi di masa lalu, dengan konsekuensi mereka mengembalikan seluruh keuangan negara yang mereka ambil gitu-gitu. Bagaimana menurut pendapat teman-teman soal konsep ini? Silahkan share di kolom komentar. Yang jelas selama itu tujuannya baik, selama itu tujuannya untuk bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat, saya rasa banyak jalan yang bisa kita coba. Salah satunya mungkin bisa dipertimbangkan ini gitu-gitu. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi di episode query selanjutnya.